Hai hai semua, halo Sobat Ceblak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Gimana nih cuaca di hari Kamis pagi di kota kalian? Mendung? Atau hujan? Atau mungkin malah terang benderang? Wah, sesibuk apapun kalian, meskipun cuaca lagi ekstrim, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa sempatkan waktu untuk scroll HP dan tonton channelnya Ceblak Suweng di setiap video terbarunya. Banyak kabar terbaru dari kami pastinya tentang politik spesial buat kalian semua. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Ding ding, subscribe dulu yuk, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami pastinya hanya untuk Anda. Oke, kali ini Ceblak Suweng Channel punya kabar terbaru ini ya dari LSI yang membahas tentang elektabilitas partai politik, di mana hasilnya cukup membuat Partai Nasdem ini angkat bicara karena hasilnya cukup wow gitu ya. Gimana nih maksudnya? Nah, Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA mengeluarkan rilis elektabilitas partai politik. Hasilnya cukup menegangkan ya, di mana PDIP menjadi partai yang paling banyak dipilih oleh responden. Sedangkan Nasdem tidak lolos batas parlemen 2024. Nah, pantas saja nih Nasdem langsung berkomentar ya terkait dengan hasil survei ini, karena dinyatakan Nasdem ini tidak lolos batas parlemen di 2024 nanti. Survei LSI Deni JA digelar pada 11 hingga 20 September 2022 kemarin dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak dari 34 provinsi di Indonesia. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan kuesioner. Margin of error surveinya dilaporkan sekitar kurang lebih 2,9%. Dan berdasarkan hasil survei tersebut, terekam partai-partai yang memiliki elektabilitas terbesar yaitu PDIP 20,9%, diikuti oleh Golkar 14,5% dan Gerindra 9,8%. Sementara itu, Nasdem memiliki elektabilitas 3,9% atau tidak lolos batas parlemen yakni 4%. Loh, kok bisa? Apakah ada alasan ini dibalik menangnya PDIP dan Golkar yang ada di dua tingkat teratas ya, sedangkan Nasdem hanya sekitar 3,9%? Nah, di sini lembaga LSI Deni JA lantas membeberkan alasan kenapa PDIP dan Golkar masih unggul di 2024 mendatang. Ada dua alasan PDIP masih unggul di posisi tertinggi, yaitu sosok Jokowi yang masih populer dan PDIP menjadi pahlawan yang menolak perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden 3 periode. Publik yang menolak perpanjangan jabatan presiden angkanya mencapai 74,1% dan publik yang menolak presiden 3 periode angkanya mencapai 77,2%. Jadi rata-rata publik ini menolak presiden 3 periode dan juga menolak perpanjangan jabatan presiden ya. Nah, di dalam hal ini penolakan PDIP terhadap dua isu tersebut sejalan dengan keinginan rakyat. Jadi wajar apabila PDIP masih menjadi pilihan rakyat hingga 2024 nanti. Tulis LSI dari JA Selasa 1 November 2022. Sementara untuk Golkar ya, kenapa kok masih unggul atas elektabilitas parpol ini? Ada 3 alasan, yaitu kepuasan publik terhadap penanganan COVID-19 dan sosok ketum Golkar Airlangga Hartarto serta Luhut Panjaitan. Kemudian LSI Deni JA menyebut alasan ketiga adalah Golkar dan ketumnya yaitu Airlangga Hartarto muncul sebagai game changer atau trendsetter melalui Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi ada 3 alasan tadi ya kenapa Golkar masih unggul, antara lain adalah penanganan COVID, kemudian sosok dari ketumnya sendiri yaitu Airlangga Hartarto dan Luhut Panjaitan, dan alasan yang terakhir adalah karena Airlangga Hartarto ini menjadi trendsetter
yang masuk ke dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Wow, lantas gimana ini respon Nasdem terkait dengan hasil survei dari LSI Deni JA yang mengatakan bahwa hanya 3,9% ini nanti di 2024 Nasdem, dan mungkin malah itu tidak lolos dalam batas parlemen di 2024 yang tadi udah dibicarakan bahwa batasnya itu 4%. Sementara Nasdem hanya 3,9%, kurang 0,1%, tapi tetap berpengaruh ya. Jadi ini benar-benar cukup mengkhawatirkan. Nah, pada akhirnya gimana nih respon Nasdem terkait hal tersebut? Cuman 3,9% loh gitu ya. Nah, di sini Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem akhirnya angkat suara soal hasil survei dari LSI Deni JA tersebut yang menyebut bahwa partai pimpinan Surya Paloh itu tidak akan lolos parlemen pada pileg atau pemilihan legislatif di 2024. Nah, di situ Wasekjen atau Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yaitu Hermawi Taslim meyakini hasil survei partainya masih akan berubah seiring situasi yang bergerak dinamis. Terlebih, kata Hermawi, hasil survei lain masih menunjukkan Nasdem lolos jauh di atas ambang batas parlemen. Survei itu kan terus bergerak, survei kan memotret kekinian, jadi dia akan terus berubah. Di survei-survei lain Nasdem jauh kok di atas ambang batas parliamentary threshold, kata Hermawi Rabu 2 November 2022. Nah, di situ Hermawi menilai hasil survei LSI Deni JA akan tetap menjadi bahan evaluasi partainya untuk berkonsolidasi. Dia mengaku bahwa optimis Nasdem akan masuk ke jajaran 4 partai terbesar di parlemen, bahkan jauh di atas hasil pemilu 2019. Kalau sekarang kami masih nomor 4, insya Allah pemilu 2024 Nasdem naik kelas di atas hasil pemilu 2019, kata Hermawi. Nah, di sisi lain juga Hermawi menegaskan bahwa hasil survei tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan partainya yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju di pencalonan presiden 2024. Hasil survei tidak mempengaruhi deklarasi Anies ya. Jadi tidak ada masalah dengan itu semua, tapi tetap akan dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi untuk kedepannya. Jadi harapan Nasdem gitu nih, tidak ada masalah dengan hasil survei itu karena mungkin memang namanya survei ya, akan terus berjalan, akan terus berubah. Hari ini mungkin 3,9%, besok bisa berubah lagi. Jadi tidak ada masalah dengan itu semua, yang penting dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya lebih baik. Setuju nggak kalian? Gimana nih pilihan kalian yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa LKS like, comment, share ke teman-teman. Dan selalu dukung support channel Cublak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya.